Sandra memulai hidupnya sebagai wanita muda yang penuh semangat. Lahir dan tumbuh di lingkungan sederhana di Bandung, ia selalu bercita-cita untuk mandiri dan sukses. Keahliannya di bidang desain pakaian membuatnya diterima bekerja di perusahaan mode terkenal di Jakarta. Seiring waktu, karirnya berkembang pesat, dan ia semakin dikenal di industri mode sebagai sosok yang kreatif dan penuh dedikasi. Keberhasilannya ini membuat Sandra semakin percaya diri dalam mengejar mimpi-mimpinya. Salah satunya adalah menemukan cinta sejati dan menikah. Di usia 25 tahun, kehidupan Sandra terasa seperti di puncak. Saat itu, ia bertemu Andri, seorang pria dewasa yang sukses menjalankan bisnis berlian di ibu kota. Pertemuan mereka tidak terduga, diawali ketika Andri menjadi klien di perusahaan mode tempat Sandra bekerja. Penampilan Andri yang tenang dan sikapnya yang penuh perhatian membuat Sandra merasa nyaman. Setelah beberapa kali bertemu di acara-acara perusahaan, Andri mulai menunjukkan ketertarikannya pada Sandra, dan hubungan mereka pun semakin dekat. Andri adalah sosok yang tampak mapan dan bijaksana. Ia sering mengajak Sandra makan malam di restoran mewah dan memberinya hadiah perhiasan yang berkilauan. Sandra merasa bagaikan hidup dalam dongeng. Andri memperlakukannya seperti seorang putri. Keluarga dan sahabat-sahabatnya juga ikut senang melihat kebahagiaan yang terpancar dari wajah Sandra. Saat itu, Sandra yakin bahwa Andri adalah pria yang tepat untuk menjadi pendamping hidupnya. Ketika Andri menyatakan niatnya untuk membawa hubungan mereka ke jenjang yang lebih serius, Sandra merasa seakan-akan mimpi masa kecilnya akan segera terwujud. Dalam hatinya, ia merasakan kebahagiaan yang luar biasa dan mulai merancang masa depan bersama pria yang ia cintai. Tanpa ragu, Sandra memutuskan untuk mendesain gaun pengantinnya sendiri. Baginya, gaun itu bukan sekadar pakaian, tapi lambang dari cinta dan harapan yang telah ia rajut bersama Andri. Sandra menghabiskan waktu berbulan-bulan untuk membuat gaun impiannya dengan teliti. Ia memilih bahan terbaik, memadukan renda dan satin dengan sentuhan sederhana namun elegan. Setiap benang yang ia jahit terasa seperti doa, penuh dengan cinta dan harapan akan masa depan yang indah. Dalam setiap langkahnya, Sandra membayangkan hari pernikahannya yang sempurna, dengan Andri di sampingnya, mengucapkan janji setia di hadapan keluarga dan sahabat. Namun, harapan Sandra perlahan mulai pudar ketika Andri semakin sulit dihubungi. Ia sering tidak datang pada janji mereka, dan alasannya selalu sama. Bisnisnya sedang dalam masalah. Sandra mencoba mengerti dan bersabar, meyakinkan dirinya bahwa ini hanya ujian dalam hubungan mereka. Hingga pada suatu hari, Andri benar-benar menghilang tanpa kabar-kabar yang beredar di lingkungannya mengatakan bahwa bisnis berlian Andri bangkrut, dan ia meninggalkan kota untuk menghindari tekanan dan masalah keuangan. Sandra yang semula bahagia kini harus menelan kenyataan pahit. Hatinya hancur, namun ia tetap berusaha kuat di depan orang-orang terdekatnya. Ia memandang gaun pengantin yang hampir selesai itu dengan perasaan campur aduk. Gaun yang seharusnya menjadi saksi kebahagiaannya kini justru menjadi lambang kegagalan cinta pertamanya. Meski hatinya terluka, Sandra memutuskan untuk tidak terpuruk lama-lama. Ia menyimpan gaun itu dengan penuh kehati-hatian, sebagai pengingat bahwa ia pernah mencintai dengan sepenuh hati. Seiring berjalannya waktu, Sandra mencoba bangkit dan melanjutkan hidupnya. Ia lebih fokus pada pekerjaannya dan memutuskan untuk menyisihkan penghasilan sebagai investasi perhiasan. Sesuatu yang dulu ia pelajari dari Andri, kegagalan cinta ini memberinya pelajaran berharga, bahwa ia perlu kuat dan mandiri meskipun tanpa kehadiran pasangan. Dalam hatinya, ia masih menyimpan harapan untuk menemukan cinta yang sejati, meski kali ini ia lebih berhati-hati. Waktu berlalu, dan luka di hati Sandra perlahan sembuh. Meski pengalaman dengan Andri meninggalkan bekas, ia belajar untuk tidak membiarkan satu kegagalan merusak seluruh pandangannya tentang cinta. Di usia 28 tahun, Sandra merasa sudah siap untuk membuka hatinya lagi. Di tengah kesibukannya bekerja, ia bertemu dengan Arman, seorang pengusaha properti yang dikenal sebagai sosok yang ramah dan rendah hati. Pertemuan mereka tidak direncanakan, dan Arman adalah teman dari salah satu rekan kerja Sandra dari awal. Arman selalu bersikap sopan dan penuh perhatian, membuat Sandra merasa nyaman berada di dekatnya. Arman berbeda dari Andri dalam banyak hal. Ia lebih sederhana dan tidak begitu mencolok dalam hal kekayaan. Namun, sikapnya yang tulus membuat Sandra merasa dihargai dan dicintai. Arman selalu ada untuknya, mendukungnya dalam segala hal dan mendengarkan setiap keluh kesahnya. Meskipun awalnya Sandra ragu untuk menjalin hubungan serius, perhatian dan keseriusan Arman perlahan meluluhkan hatinya. Ia kembali membangun mimpi yang sempat terkubur dalam kekecewaan. Seperti yang dilakukan sebelumnya,
Sandra mulai mendesain gaun pengantinnya sendiri. Kali ini, ia memilih desain yang lebih sederhana namun tetap anggun, mencerminkan perjalanan emosional yang telah ia lewati. Setiap malam. Setelah pulang kerja, ia menyempatkan diri untuk menjahit gaunnya, menikmati setiap proses yang baginya seperti meditasi. Bagi Sandra, menjahit gaun pengantin bukan hanya persiapan pernikahan, tapi juga bentuk pengharapan akan cinta yang abadi bersama Arman. Namun, ketika persiapan pernikahan semakin matang, Sandra mulai merasakan adanya jarak yang aneh dalam hubungan mereka. Arman mulai sering menghindar, memberi alasan bahwa bisnis propertinya sedang dalam masalah. Sandra yang pernah mengalami hal serupa dengan Andri merasa cemas. Ia mencoba menghibur Arman, meyakinkannya bahwa mereka bisa mengatasi segala masalah bersama. Tapi takdir berkata lain. Di saat Sandra merasa siap untuk menikah, Arman menghilang tanpa kabar. Kali ini, Sandra benar-benar hancur. Dalam hatinya, ia bertanya-tanya apa yang salah dalam dirinya hingga dua pria yang dicintainya memilih pergi. Kabar yang beredar menyebutkan bahwa bisnis Arman juga bangkrut, dan ia meninggalkan Sandra karena merasa tidak mampu memberi kehidupan yang layak. Sandra merasakan luka yang lebih dalam dari sebelumnya. Gaun pengantin yang ia jahit dengan penuh harapan kini kembali menjadi kenangan yang pahit. Sandra mengurung diri beberapa waktu, namun sahabat-sahabatnya tak membiarkannya sendirian. Mereka menguatkan Sandra, memberinya dorongan untuk bangkit. Perlahan, Sandra mulai menerima kenyataan bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana. Kali ini, ia menyadari bahwa kebahagiaan sejati harus datang dari dalam dirinya sendiri, bukan dari orang lain. Setelah melalui masa-masa sulit, Sandra kembali fokus pada karirnya. Ia memutuskan untuk menyimpan gaun kedua itu sebagai pengingat akan kekuatannya dalam menghadapi kegagalan tanpa disadari. Pengalaman ini membuat Sandra menjadi pribadi yang lebih kuat dan mandiri. Meski luka di hatinya masih ada, ia tidak menutup diri dari kemungkinan cinta. Dalam hatinya, Sandra masih berharap bahwa di suatu hari nanti, ia akan menemukan seseorang yang bisa menerima dan mencintainya tanpa syarat. Kali ini Sandra memiliki tekad yang lebih kuat. Ia tidak ingin hidupnya hanya bergantung pada cinta orang lain. Ia mulai menabung dan merencanakan masa depannya dengan lebih bijak, termasuk menambah investasi di bidang perhiasan yang semakin diminatinya. Bagi Sandra, pengalaman dengan Andri dan Arman telah memberikan pelajaran berharga, bahwa ia harus mengandalkan dirinya sendiri dan terus melangkah meskipun dunia terasa tidak adil. Di usia 36 tahun, Sandra tak lagi muda. Ia menyadari bahwa mencari pasangan bukan lagi prioritas utamanya. Namun, ketika bertemu dengan Bayu, seorang kontraktor yang sukses, Sandra kembali merasakan getaran cinta yang hampir ia lupakan. Bayu berbeda dari dua pria sebelumnya. Ia tidak hanya memberinya perhatian, tetapi juga mendukung Sandra dalam setiap langkah karirnya. Bayu bahkan membelikan Sandra sebuah rumah mewah di pinggiran kota dengan pemandangan sawah yang hijau dan tenang. Namun, Sandra yang lebih menyukai kehidupan sederhana justru memilih untuk merenovasi rumah kecil miliknya untuk dijadikan kos-kosan. Dari hasil penjualan perhiasan yang dulu diberikan oleh Andri dan Arman, ia berinvestasi di bisnis kos-kosan yang akhirnya berhasil memberikan penghasilan stabil bagi Sandra. Bisnis kos-kosan Sandra berkembang pesat, dan ia menikmati kesuksesan yang dicapai dari hasil kerja kerasnya sendiri. Bayu mendukung Sandra sepenuh hati, mendorongnya untuk terus mengembangkan usahanya. Setiap sudut rumah kosnya ia hias dengan penuh ketelitian, menciptakan lingkungan yang nyaman dan lengkap bagi para penyewa. Namun, hubungan dengan Bayu pun tak bertahan lama. Di saat Sandra merasa siap untuk menikah, Bayu menghilang dengan alasan yang tak jauh berbeda. Kegagalan hubungan ini menghantam Sandra lebih keras daripada sebelumnya. Di usia 40-an, ia harus menghadapi kenyataan bahwa ketiga cinta serius yang pernah dijalinnya tidak berakhir di pelaminan. Kali ini, Sandra merasa hampa dan sulit menahan kesedihannya. Namun, Sandra bukan lagi wanita yang mudah terpuruk. Ia memahami bahwa kebahagiaan sejati tak selalu harus datang dari orang lain. Dengan usaha kos-kosan yang semakin berkembang dan keberhasilan finansial yang ia capai sendiri, Sandra mulai melihat arti hidup dari sudut pandang yang berbeda. Ia menyadari bahwa ia tak perlu menunggu seseorang untuk merasa utuh dan bahagia. Di usia 42 tahun, Sandra akhirnya berdamai dengan masa lalunya. Ia memahami bahwa pernikahan bukanlah satu-satunya tujuan hidup. Sandra juga mulai terlibat dalam kegiatan sosial, membuka kelas menjahit gratis bagi ibu-ibu di lingkungan tempat tinggalnya. Melihat senyum orang lain saat belajar darinya menjadi kebahagiaan baru yang tak pernah ia duga. Melalui kelas tersebut, Sandra merasa bahwa ia tidak hanya bermanfaat bagi dirinya sendiri,
tetapi juga bagi orang lain. Meski hati Sandra pernah terluka berkali-kali, ia kini mampu tersenyum lepas, penuh dengan rasa syukur atas perjalanan hidup yang telah dilaluinya. Di usia yang menginjak kepala 4, Sandra menemukan kebahagiaan yang tidak tergantung pada status pernikahan, kekayaan, atau bahkan cinta dari pria manapun. Sandra tak pernah menyangka bahwa hidupnya akan berakhir dengan pilihan yang berbeda dari yang dulu ia bayangkan. Di suatu malam yang tenang, ia merenung sambil menatap rumah kos-kosan yang kini penuh penghuni. Dengan senyum hangat, ia menyadari bahwa dalam hidupnya yang penuh perjuangan, ia berhasil meraih kebahagiaan sejati. Bukan dari siapa yang menemani, tapi dari pencapaian yang ia peroleh dan rasa damai yang telah ia temukan dalam dirinya sendiri. Demikianlah sebuah kisah penuh makna yang bisa kita ambil pembelajaran di dalamnya. Semoga kisah ini bisa memberikan nilai positif bagi penonton sekalian. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif lainnya. Jangan lupa like, subscribe dan tinggalkan jejak kalian di kolom komentar.